warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan berharipaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya yang tersucikan dan para sahabatnya yang senantiasa sama-sama kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan kajian kitab Buawah karya Syekh Muhammad bin Said Alwi Al-Maliki. Kemarin sampai halaman berapa? 43. Masih dalam kajian Ar-Rahmanu ala Arsis Tawa, bahwa Allah itu bersemayam di ars. Dari kajian yang kemarin ada beberapa pendapat, ya. Ada dua pendapat yang tidak perlu kita ikuti. Ini pendapat para kaum Mujassimah atau para diikuti oleh para Wahabi. Sehingga dalam urusan akidah itu kita ahli sunnah wal jamaah tidak sekedar taklid, tapi kalau dalam urusan fikih kita boleh taklid ke mazhab. Nah, orang-orang Mujassimah yang pertama berarti orang-orang yang menjisimkan tajsim, disangkakan Allah itu bersemayam itu seakan-akan seperti benda. Kemudian kemarin yang kedua ada sekelompok yang mempunyai pendapat seakan-akan tidak menjisimkan, seakan-akan fawasofu fawqiyatu ala kulli syai'in, mensucikan fawqiyah, keberadaan bertempat di atas sesuatu, namun mereka masih menempatkan Allah fahayazuhu fi nahiyati minal kaun. Disangkakan Allah itu pada suatu penjuru di alam. Jadi ars itu nduri maneh saran itu. Nah, ini yang oleh musannaf dikatakan bahwa mereka ini golongan yang fauqahu fima farru minhu, jatuh dari sesuatu yang mereka itu menghindar dari sesuatu yang lain. Mau menghindar Mujassimah, tapi mereka itu masih menjisimkan. Yang kemarin ya, nah mereka mengatakan huwa fauqa kulli syai'in bidzatihi, bahwa Allah itu di atas segala sesuatu dengan zatnya, wa ma'a kulli syai'in bi ilmihi, dan beserta tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya. Kelihatannya masuk akal, tapi ini pendapat yang sesat. Karena apa? Karena zat Allah itu tidak mungkin terpisah dengan sifatnya, dan ilmu itu sifat. Maka menurut musannaf, pangkal dari pemikiran mereka itu, ini mengulang yang kemarin ya, pada akhir, annahum lam yaqta'u bi anal haqqo munazzahun anil jismiyah. Mereka itu tidak memutus bahwa Allah itu maha suci dari jisim. Jadi khayalan mereka itu, isi bayangannya si Allah itu menjisim, ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 43 yang di alinea di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa bayanu dzalika annaka in faradta anna fawqiyatan dzati alal arsy hiyal fawqiyatul ma'rufatu fi ma nusyahidu fala yasauka illa antar buto bainaha wa bainal maji'a wa nuzula alladzaini nusiba lil haqqi fil kitabi wa sunnah
Fataqulu innahuma kadzalikal maji'u wan nuzulu al ma'rufu lana fima musyahidu. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan yang demikian, annaka infarota, jika engkau paksakan, anna fawqiyata dzati, bahwa teratasnya itu zatnya Allah di atas ars, alal arsi, anna fawqiyata dzati alal arsi, bahwa teratasnya itu zat, fawqiyah itu bangsa di atas, alal arsi di atas ars, hiyal fawqiyatul ma'rufatu, dia yang di atas itu suatu yang dikenal, fi manusyahidu, ya, pada suatu yang kita saksikan. Sehingga kalau memaksakan masih menganggap bahwa keberadaan Allah di atas ars itu seperti yang dikenal dan disaksikan, seperti ibarat buku yang di atas meja, kalau engkau memaksakan pendapat itu, ya, fala yasauka, maka tidaklah meluasi akan engkau. Atau dalam tafsir bebas, yasauka itu tidaklah kamu bisa. Fala yasauka, maka tidaklah meluasi engkau illa antar buto, melainkan engkau telah mengikat bainaha, antara fauqiyata dzati alal arsy tadi, wa bainal maji'a wan nuzula, dan antara datang dan turun, al-ladzaini, yang datang dan turun itu nusibah lil haqqi fil kitabi was sunnah, yang datang, yang dinisbahkan kepada Allah dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga datang turun itu kan ada penjelasannya di dalam Quran dan hadis. Wa jaa rabbuka, dan datang Tuhan engkau. Dalam hadis, yang silu rabbuna ilas sama'id dunya, turun Tuhan kita ke langit dunia. Nah, ini kalau masih memaksakan bahwa keberadaan Allah itu di atas, terus kamu berarti telah mengikat antara apa di atas, ketika turun itu masih di atas atau tidak. Fataqulu, dan engkau mengatakan innahuma, bahwasanya itu maji wa nusul ala dzaini nusibah lil haq tadi, kadzalikal maji'u wan nuzul, seperti demikianlah datang dan turun, al ma'rufu lana, yang dikenal pada kita, firman musyahidu, pada suatu yang kita saksikan. Lalu datangnya jisim ini seakan ada satu kontradiktif. Kalau memang menguatkan para paham Wahabi dan paham jismiyah ini suatu kontradiktif. Kemudian fa'idha ja'a, apabila datang Allah, wa nazala, dan turun Allah, imma an-nakula, adapun kamu mengatakan innahu mazala alal fauqiyatil ma'rufati, bahwa sungguhnya Allah itu senantiasa di atas seperti yang dikenal. Fatakunu, jadi kamu qad nafaitan nuzulal ma'rufa, sungguh menafikan atau meniadakan turunnya Allah dari sesuatu yang kamu ketahui. Lalu kamu tetapkan bahwa Allah itu senantiasa di atas, padahal Al-Quran juga Allah itu datang, Allah itu turun. Ini sebuah satu berlawanan kontradiktif. Fa innahu la yujadu syai'un minal ajsam, bahwa tidak ada suatu dari benda-benda yakumu fauqa syai'in, yang adalah benda itu di atas sesuatu, fayanzilu, maka dia turun, wala yazalu ala fauqiyatihi, dan dia masih tetap di atas. Kalau kamu menganggap bahwa Allah itu beradaannya seperti benda, nah berarti ketika turun tidak di atas lagi, kan? Buku yang dhuwur, kemudian rasanya masih di atas. Faka'annaka qultu, maka seakan engkau mengatakan
yanzilu wala yanzilu, bahwa Tuhan itu turun dan tidak turun. Kamu menetapkan Tuhan di atas, ketika Tuhan turun, wahada huwal jam'u baina dibtain, dan ini menghimpun antara dua yang berlawanan, huwa muhalun, dan itu mustahil. Autus bitul maji al hakikiyah al ma'rufah, atau kamu menetapkan datang yang sebenarnya yang dikenal. Takone sing ditetapke. Kalau kedatangan seperti yang dikenal itu, kalau kamu itu dari Bojong ke sini, nang Bojongnya ora ono kan? Kamunya di sini. Fatakunu qad azal ta anhul fawqiyatal ma'rufah. Berarti engkau telah menghilangkan yang dikenal di atas tadi. Kalau kamu menetapkan bahwa Allah datang, Allah turun, berarti ini sebuah argumen yang artinya memang nanti bahwa paham ini tidak patut kita ikuti. Kemudian fa'in awal tal maji'a wan nuzulu, jika engkau menawilkan datang dan turun, datang turunnya ditawilkan. Wakulta fil fawqiyatil ma'rufati, dan engkau mengatakan Tuhan itu di atas sebagaimana yang engkau kenal, faqad iftadhta, maka sungguh engkau membuat malu sendiri. Kamu menampilkan Tuhan turun, tapi satu sisi menetapkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu fauqiyah, bangsa di atas keberadaannya. Ini sebuah kontradiksi sehingga orang mungkin bisa diterima oleh akal. Wa in awalta, dan jika engkau mentakwilkan al-fauqiyata, Allah itu di atas, wa qultu bil maji'il ma'rufi, dan engkau mengatakan Allah itu datang seperti yang engkau kenal, faqad iftadhta, maka sungguh pun malu sendiri. Rasa ini dipahami ya, karena ini akidah butuh apa, satu pengertian rasa mau coba blak. Wa inna ma yalzamut tanaqudu, dan itu lazim berlawanan, dan itu lazim kontradiktif. Man dzanna, bagi orang yang menyangka anna fawqiyatahu subhanahul fawqiyatal khalqiyah, bahwa di atasnya Allah subhanahu sebagaimana di atasnya sebangsa makhluk. Kalau menyangka itu ya, itu mesti kontradiktif. Kalau engkau menyangka bahwa Allah keberadaannya di atas, itu bayangannya bergogok. Karena apa? Kelompok ulama Mujazimah ini juga diikuti oleh ulama-ulama sekarang ya, ini para Wahabi itu kan tajzim, makanya artinya juga sing ke bawah. Kalau kamu penganut Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah itu setengah alim sithik, nek melu-melu nek fikih kena melu-melu ya, sehingga iso dipatahkan ya. Wa nafa'anha, dan menafikan dia dari Allah, al-fawqiyatal ilahiyah, akan di atas yang dinisbahkan kepada Allah, allati la tusbihu biwajhin fawqiyatal khalqi, yang mana di atas itu bagi Tuhan tidak sama dengan jalan apapun dengan di atasnya makhluk. Wa dhanna annal maji'a, dan dia menyangka bahwa datangnya Allah itu wal maji'ul khalqi, ialah datangnya seperti makhluk. Tadi kalau datangnya seperti makhluk berarti ya, kalau kamu dari Bojong sini, kamu di sini, di Bojong itu tidak ada. Wa nafa'anhu subhanahul maji al ilahiyal munazaha, dan dia menafikan dari Allah subhanahu datangnya Allah yang maha suci. Mereka menafikan itu, hadza huwa dhalalul bayyin, dan ini kesesatan yang nyata. Ini urut di pahaman bu, nah oleh rekaman yang dibaca lagi.
alladzi yusbihu tanabudul kufar, yaitu menyerupai perlawanannya orang kafir, al-qailina, yang mereka orang kafir berkata salah satun ya wahidun, tiga itu adalah satu, wa wahidun huwa salah satun, dan satu adalah tiga, bi waqtin wahid, dalam satu waktu. Orang kafir menurut mungkin. Nah, makanya wala natri, dan kami tidak tahu malladzi daha ukulahum, apa yang merusak akal mereka, hatta hamalu nususa alal fauqiyah, sehingga mereka menanggungkan atas nas-nas Al-Quran dan hadis atas bangsa di atas, allati tujami'a fauqiyatal khalqi, yang menghimpun di atasnya makhluk itu, yakni yang di atas itu seperti makhluk. Waqad nafa hasyar'u wal aqlu, dan sungguh menafikan yang demikian oleh syarak dan akal, ma'annal bakhisina fil maddati, meskipun peneliti dalam periode tersebut, hatal malahidah, bahkan al-malahidah itu ateis, bahkan ateis saja, bada'u yuhayyiruna ra'aihum fil ajsamil madiyah, mulai mengubah pikiran mereka tentang tubuh materi, al-madiyah itu maksud materi ya, mayaruddunaha ilal aslin ghairil ajsami, dan mengembalikannya ke asal yang bukan jisim. Waqad qarrara ba'dhum, dan sungguh beberapa dari mereka telah memutuskan annal athiro itu apa? Eter, nasir, bahwa sesungguhnya eter itu senyawa organik. Annal athiro, bahwa eter senyawa organik itu nisfun madiyun, bersifat semi fisik. Eter ini semi fisik. Jin itu tercipta dari apa? Kalau bahasa Inggris dari eter, dari uap. Uap itu, uap eter saja sudah semi fisik. Kamu ngerokok bul ini sebuah fisik eter itu. Bahkan mereka peneliti dari kaum ateis yang sudah mulai artinya beralih berpikir, tapi kaum mujasimah ini tetap pikirannya Allah bendebrok menanam gugur. Dan ini bagian kecil para mazhab Syafi'i pengikutnya, atau bahkan yang sekarang itu orang ngaji akidah itu perasaan sih itu di pokok gugur di Surah Penjuru itu mujasimah. Fal mu'minuna aula, mereka orang-orang yang percaya yang pertama bitarkil jumutil jismani, dengan meninggalkan kebuntuan fisik, kebuntuan jasmani. Wal maji'u, dan datang, wal fauqiyatu, dan di atas, wal ma'iyatu, dan kebersamaan, al-madiyatu mukayyafatun, yang dinisbahkan pada benda itu bisa diketahui keadaannya. Jadi kalau datang, di atas, bersama, itu kalau al-madiyah yang dinisbahkan bangsa benda, mukayyafatun itu bisa diketahui keadaannya. Amma ghairul madiyati, adapun sesuatu yang tidak dinisbahkan pada benda seperti Allah, fala yutatoroku laha kaifun, maka tidak datang laha yang bukan madiyah tadi oleh kaifun, bagaimana caranya. Wahadihi yas salafiyatus sohihah, inilah golongan pendapat salafiyah yang benar. Jadi keterangannya kalau ditanya Allah itu di atas, Allah itu di atas, karena Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di atasnya kaifa, bagaimana, ya yang layak oleh zatnya Allah yang tersucikan.
Kemudian Allah datang, karena di Quran ada wajah arabuka, datangnya Allah layak zatnya yang disucikan. Ini yang harus wal jamaah ya. Walimada, karena apakah lam yahmilha haulai, tidak menanggungkan yang demikian itu oleh mereka, alal fauqiyatil munazahati, atas fauqiyah, keberadaan di atasnya Allah itu yang disucikan, allati tufariqu fauqiyatul khalqi, yakni yang berbeda dengan fauqiyah atau keberadaan di atasnya oleh makhluk. Nah, ini intinya itu. Waladainan nususu, dan padahal di sisi kami allati tu'inu dzalik, nas-nas yang mendukung yang demikian itu. Waladainan nususu, di sisi kami itu nas-nas banyak mendukung, sehingga kalau akidah harus ada dalil akli dan dalil naqli, tidak boleh ikut-ikut. Wa kadzalikal maji'u, dan demikian juga datang. Wa ghairuhu, selainnya turun misalnya. Jadi mereka itu tidak mau membedakan datang turunnya Allah dengan makhluk, tidak mau membedakan, seakan-akan bahwa nek datang ya teko ya makhluk. Padahal kemarin sudah saya contohkan pengertian Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi dan sebagainya, ini adalah bentuk sebuah martabat, bukan kedudukannya sebagai filmakanin tempat. Gubernur nek karo bupati dhuwur ndi Pak Dekno? Dhuwur gubernur, padahal saat kuwi bupatinya nungguin nang dhuwur, gubernur nang ngisor. Nah ini pengertian bukan tempat buat makan, tapi makanya ditakwil itu kan tinggi kekuasaannya ya itu. Nah, padahal kalau mau membedakan mereka itu, wabidzalika yahrujuna minat tanaqudi, dengan demikian itu mereka keluar dari perlawanan. Kalau mau membedakan jangan keluar dari perlawanan. Alladzi huwa ayatu dhaifut tafkir, yang itu tanda dari kelemahan berpikir. Wa dinuna walladzinal wahid, dan agama kita Islam ialah agama yang satu. Alladzi lan yanfakka dinu ghairihi, yang tidak terlepas selain agama Islam, antana kudi wattahakuti, dari yang saling berlawanan dan yang tidak berdasar, yang tidak masuk akal. Wa tahfiqul ilmiyum fi dzalika, dan untuk memantapkan ilmiah, untuk memantapkan keilmuan yang demikian itu, annal haqqo subhanahu laisa bijismin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbenda, bukan jisim. Faman nusiba ilaih, maka sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah laisa bijismaniyin, maka bukanlah sebangsa jisim. Kan banyak Allah dinisbahkan tangan, duduk, datang, turun, semua yang dinisbahkan Allah itu laisa bijismaniyin, itu bukanlah sebangsa jisim. Fahiya fauqiyatun, maka maksudnya di atas itu Allah, laisa bijismaniyati, bukan dengan sebangsa jisim. Wa nuzulun laisa bijismaniyin, dan turunnya Allah itu pun bukan dengan jisim.
Wa maji'un laisa bijismaniyin, dan datangnya Allah itu pun bukan dengan jisim. Wa ma'iyatun laisa bijismaniyin, dan kebersamaan Allah itu pun bukan dengan kebersamaan jisim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wallahu min waraihim muhit, dan Allah dari belakang mereka meliput. Meliput ini juga nanti pengertiannya kalau si bayani musim tajzim, orang misimkan amal ihatatul hadisatu, adapun meliput sesuatu yang baru itu fahiya ka ihatotis siwari bil maksum, yaitu sebagaimana meliputinya gelang dengan pergelangan tangan. Nek meliputi bayangannya seperti hal-hal yang baru seperti sini. Wal ihatatul ilahiyah, dan meliput yang dinisbahkan kepada Allah munazahatu antus bihal ihatotal hadisata, disucikan dari penyerupaan meliputi dari hal-hal yang baru. Wa qurbul haqqi min ibadihi sabitun, dan dekatnya Allah dengan hambanya itu tetap. Itu harus diyakini, Allah dekat dengan hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ini ayat, dan kami lebih dekat dengan manusia itu melebihi dekatnya urat lehernya sendiri. Artinya aqrabu ilaihim min anfusihim, dekatnya Allah pada manusia itu lebih dekat dari dirinya sendiri. Contohnya, kamu padahal dirimu sendiri ini, tapi ketika kamu sudah tua, merasakan melakukan, kau tidak bisa, padahal itu dirimu sendiri. Nah itulah bahwa Allah itu lebih dekat, melebihi dekatnya itu. Ini yang perlu artinya dipahami untuk mengenal diri itu, bahwa Allah lebih dekat daripada diri kita sendiri. Fa innahu subhanahu qayyumuhum, maka sesungguhnya Allah itu adalah qayyum mereka, pengelola manusia. Senggerak itu di Allah. La yazauna illa ayyaza, tidak ada kehendak kecuali dari kehendak Allah. Walladzi yatasarrafu fihim kaifa yaza, dia Allah yang bertasarruf, dia Allah yang bekerja pada manusia itu bagaimana Allah menghendaki. Wala haulahum wala quwata illa billahil aliyil alim. Kita teruskan. Al-qurbul munazahu an jami'i sifatil qurbil hadis, kedekatan yang disucikan dari sekalian sifat-sifat kedekatan yang baru. Subhanaka aina kunta ay haitsu kunta wala makan, wa aina takunu kama kunta wala makan. Subhanaka masuci engkau, aina kunta ay haitsu kunta wala makan, di manakah engkau berada, sekira-kira adalah engkau dan tidak bertempat. Wa aina takunu, dan di manakah engkau, kama kunta wala makan, sebagaimana engkau berada dan tidak bertempat. Wa haditsut Tirmidzi annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam aina kana rabbuna qabla an yahlukal khalqu. Dan hadis Tirmidzi bahwa ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna qabla ayyahlukal khalqu, di manakah wahai Rasulullah Tuhan itu berada sebelum dia menciptakan makhluk? Qala Rasulullah menjawab, kana fi amain,
adalah Allah sebelum menciptakan makhluk ada di amain. Wal ama'u ghaibun, dan ama itu ghaib. Waqad fassarahu salaf, dan sungguh menafsirkan itu ama oleh ulama-ulama salaf, ai laisa mahu syai'un, tidak ada beserta Allah itu sesuatu. Nah ini kalau mau lari ke tauhid ya, pakai martabat 7 ya, istilah asar sudah ada, bahwa sebelum Allah itu menciptakan apa-apa, Allah dalam kesendiriannya belum ada yang mengenal, saya kenal Allah Wisopo. Itulah bahwa hadis yang kursi yang ubar kunta kanjala ma'ruf fah batala ma'ruf fah laktul hok bata rifata alhim fa'ifumi. Dalam lafaz lain kunta kanzun mafiyun, aku adalah gudang sing kosong, saya adalah gudang yang tersembunyi. Fah batala ma'ruf, aku rindu untuk dikenal, saya mengenal dengan Gusti Allah sopong dewean. Fahlatal kholq, Allah menciptakan makhluk, bata rifata alaihim, dia memperkenalkan fa'arifuni, dia mengenalku. Dan dalam martabat ahadiyah turun kepada martabat wahdah, awalu ma'kholaqallahu nur. Berarti Allah menciptakan yang pertama adalah Nur Muhammad. Ini pemahaman ini masih banyak yang harga tidak mau dan rancu, sehingga Nur Muhammad disitulah. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah menciptakan Nur Muhammad, bahan bakunya apa? Belum ada apa-apa, ya adalah Allah itu sendiri. Inilah makanya sholawat Jibril di sana adalah shollallahu ala Muhammad. Itu Muhammad tidak dirancukan dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang berada di makam di Madinah. Namun demikian, karena seorang Rasul pada Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik, inilah Nur Muhammad itu sempurna di Muhammad bin Abdullah yang di tanah Arab. Nah inilah maka keberadaan Allah sebenarnya di al-amain, di ruang sing kosong. Saya kan sudah menjelaskan dalam yang kemarin ya. Makanya beriman sentenanan, karena di dunia ini sebelum artinya membahas tentang bahwa Allah ini menjisim atau tidak ya, tentang keyakinan adanya Allah, saya ulangi, hanya ada dua saja kelompok ateis itu mengatakan tidak ada. Yang orang-orang beriman itu termasuk Islam, termasuk Kristen, Yahudi, itu mengakui adanya Allah. Karena sebelum ada apa-apa ini, nah, kemudian terus bermanifestasi, bertajali dengan dirinya sendiri ya, sampai penciptaan makhluk ini. Kalau mereka mengatakan creatio ex nihilo, orang-orang filsafat ateis, dari tidak ada menjadi ada, sama-sama untuk membuktikan bahwa lane ada itu apa buktinya. Para akidah orang-orang yang beragama dan para filsafat yang beragama, dia menggunakan artinya mohalnya, karena sama desa buktikan mohalnya ora ono gawe sing ono, mesti ono sing ono. Lah yang ada itulah yang disebut Allah. Karena kalau beriman berarti kamu mengakui ini keyakinan keberadaan adanya Allah. Karena perkara sing melu-melu lumayan guys, yang dijajak sing ngerti jenenge lumayan. Tapi kalau untuk kamu akidah itu kita harus memahami, sehingga keyakinannya anu berbeda. Dan Allah itu adalah aqrabu min hablil warid, lebih dekat, dan dia menggerakkan, dia mengelola. Wa huwal muwafiqu lima jaa fil ahaditsis shahihah, dan itulah yang sesuai bagi sesuatu yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Falaisa hunaka ajami'u bainal ditain, maka tidak ada di sana menghimpun dua yang berlawanan, wala naqidaini, artinya sama ini, dan tidak ada dua hal yang berlawanan. Diulang ya, sama maknanya. Wa minal jahlil murakkabi ayyakula ba'dud dhalim imma ayyakuna dahilal qawli au kharijahu. Wa yas'umul jahilul kadhibu ala rabbihi anna nafyahuma ma'an
wasfun lahu bil adam wa huwa muntahal ghaba wa huwa dalilun ala annahu mujassimun dhalun fa inna dzalika la yalzamu illa fi tajzimi fa innana nanfi anhu subhanahu tuhulahu fil kauni at-tuhulal jismani wa nanfi anhu subhanahu furujahu anil kauni al-furujal jismani wa nusbitu lahu subhanahul fauqiyatal ilahiyah wal qurbal ilahiyah wal ihatotal ilahiyata al munazahata anis suril jismaniyati bisairi awsofiha min hululin wa tihadin wa tadakhulin wa mtizajin wa makanin wa masafatin fa inna dzatahu munazahatun anil jismaniyati wa lawazimiha fawduhu munazzahun an dzalika kullihi wa minal jahlil murakabi, dan termasuk jahil murakab. Jahil murakab itu tidak tahu yang banyak, bodoh yang sebodoh-bodohnya, itu berarti jahil murakab. Anna yakula ba'dud dhalin, perkataan sebagian orang yang sesat, imma ayyakuna dakhilal kauni au kharijahu, ada kalanya Allah itu berada di dalam alam atau di luar alam. Jadi mereka mengatakan Allah itu kalau tidak di luar alam, ya di dalam alam. Di perkataan yang sesat tapi ya. Wayas umul jahilul kalibu, dan menyangka orang jahil yang mendustakan ala robbihi atas Tuhannya, anna nafyahuma ma'an, bahwa menafikan keduanya bersamaan, kalau Allah tidak di luar maupun di dalam, ya. Wasfun lahu bil adam, mensifatkan bagi Tuhan yang tidak ada. Mereka berargumen begini, nek Allah nang jobo ya ora ono, coba orang nang jero ora ono, berarti ora ono Allah. Ini karena apa? Otaknya jisim ini masih ada. Nanti tak diteruskan nanti godaan yang harus nambah jamaah sing nempel. Iki lek toke nggo debat jono pate ngomong, tapi cuplik jadi wong mujasimah. Jadi Allah itu ada kalanya di luar alam atau dalam alam. Lah nek ora ono loro-lorone, kata mereka, wasfun lahul bil adam, yang mensifatkan Tuhan itu tidak ada, kata mereka. Wa muntahal ghaba, inilah kesudahan kebodohan. Wa huwa dalilun, dan itulah bukti ala annahu mujassimun, atas orang tadi menjisimkan Allah. Dolun, sesat. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu layan zamu ila tajzim, tidak lazim kecuali pada yang menjisimkan Allah. Kalau berpikir jisim ya begitu, nek orang nang jobo, ya nang jero, nang jero ora ono jobo berarti ora ono. Ini karena pola berpikirnya Allah itu ini mematahkan, bagi Allah itu kayak ngono ora ono. Itulah yang sesat. Kemudian yang benar bagaimana? Fa innana nanfi anhu subhanahu, bahwasanya kita menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala duhulahu fil kauni, akan masuknya Allah di dalam alam sebagaimana masuknya benda. Jadi ketika Allah turun itu bukan turunnya benda. Ad-duhulal jismani, wa nanfi anhu, dan kita menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala khurujahu anil kauni,
di luarnya dari alam, al-khuruj al-jismani, sebagaimana di luarnya benda. Di pertanyaannya terus nih Allah SWT, terus Allah gimana nih? Jawabnya yang benar oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ya di luar dan di dalam alam. Namun di luarnya Allah itu layak dengan keberadaannya zat yang maha suci. Di dalamnya Allah layak dengan zatnya yang maha suci. Turunnya Allah layak dengan turunnya zat yang maha suci. Datanya Allah layak dengan datanya zat yang maha suci. Wa nusbitu lahu subhanahul fauqiyata ilahiyata, dan kita menetapkan bahwa Allah itu di atas, yang keberadaannya di atasnya itu layak dengan zatnya yang maha suci. Wal qurbal ilahiyata, dan kita menetapkan kepada Allah itu kedekatan. Wal ihatatal ilahiyata, dan kita menetapkan meliputinya Allah itu dengan makhluknya. Al munazahata anis suwaril jismaniyati, yang disucikan dari rupa kebendaan. Sairi ausofiha, dengan sekalian sifat-sifat dari sifat kebendaan itu. Min hululin, dari menyatu, wat itihadin, dan bersatu. Ini hulul dan itihad ini kan diikrarkan sama Abu Mansur Al-Khalad dan Abu Yazid Al-Bustami. Tapi sebelumnya yang dimaksud beliau maksimal, artinya menerangkan kedekatan makhluk manusia dengan Tuhannya ini. Terus ngau coropo, tapi nih nganggo tingkat hulul itu kan koyo menyatuni makhluk karo Allah, itu kan koyo menyatuni banyu karo kali yang kering. Itu yang salah. Makanya akhirnya masuk ke Indonesia nganggo manunggaling kawula Gusti. Padahal Ibnu Arabi karena Ahlussunnah wal Jamaah berkali-kali bila hulul bila ittihad. Karena ya bagaimana? Dan Abu Yazid Al-Bustami pun kan memang masyhur oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, beliau wali kutub. Itu kan hanya perbedaannya, kalau hulul itu adalah seakan Allah turun menyatu sama makhluknya, nek ittihad itu manusia yang naik sampai kepada Allah. Tapi ini kan bukan dalam pengertian jismani. Nah, terus nerang nih ini. Makanya hati-hati nih para Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penyatuannya bukan artinya kesucian sifatnya Allah itu min hululin, dari menyatu, wattihadin, dan bersatu sama sebenarnya. Karena kalau mau dirinci bahwa ittihad itu menyatunya sing ke bawah ke atas, bersatu, dan hulul itu yang dari atas, atau kayak bahasa yang istilah taroki karo tanazul. Wa tadahulin, dan masuk, wa izajin, dan bercampur, wa makanin, dan bertempat, wa masafatin, dan berjarak. Fa inna dzatahu, bawazat Allah munazatun anil jismiyati, disucikan dari kebendaan, walawazimiha, dan yang melazimi benda, wa wasfuhu munazzahun andalika kullihi, maka sifat Allah itu disucikan dari yang demikian itu seluruhnya. Wa nusallimul amru lillahi haqqan wa nuwaffiduhu lahu sidqan. Ini sama ini artinya. Wa nusallimul amru lillahi haqqan, dan kita menyerahkan itu kepada Allah sebenarnya. Wa nufawwiduhu lahu sidqan, dan kita serahkan perkara itu pada Allah sebenarnya. Taslim sama tafwid itu sama, tapi kalau mau rinci secara bahasa, ini sama-sama pasrah, tapi kalau taslim itu tingkat pasrahnya orang khusus. Kalau tafwid itu pasrahnya tingkat khususnya khusus. Kalau saya dan panjenengan pasrah yang awam.
Pasrah wong awam itu pasrah sih nganyang. Dia yang merasa maunya beriman, aku tak pasrah harus di Allah. Tapi apa yang diberikan oleh Allah isi ngarani. Sama seperti kamu orang ini, saya masih ingat terus guru saya waktu itu. Pasrah wong awam dia setengah keraguan tuh. Itu juga. Kuno paham malah sepeda, terus kuno duit 500.000. Sekarang aku paham sepeda tak pasrah ke aku. Barang tak tahu itu jengki, ya mau tombol tapi nanti aku bundel ke orang di Jepang bayi. Pasrah wong awam ngono. Mula nek pasrah wong khusus itu dari taslim. Taslim itu masalul tufla li ummihi. Kaya pasrah bayi sing karo ibune. Jadi nek misalnya nangis sing repot ibune. Apa ki cendak semut, cendak udah sebagainya. Makanya orang Islam itu setengah sange wajib syarat rukune Jumatan itu sediliki ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sing disuruh wong beriman, tapi jangan mati dulu illa wa antum muslimun. Nek kudu pasrah sing tingkat taslim. Ini kalau mau jembar makna antara taslim dan tafwid. Nah kalau tafwid itu udah khususnya khusus. Karena tafwid itu kalau jusati lastahmam koyok pasrai bangkai mayat sing dimandikan saat ini seperti pasrahnya Nabiullah Musa alaihissalam saat menghadapi dengan Fir'aun. Itu boleh beriman konek pasrah kalau kuno dah pasrah palhan pasrah tapi ini pasrah Allah makanya supaya minimal taslim. Nah ini makanya sama itu dua itu ulang wa nusallimul amrodillahi haqqon, dan kita menyerahkan itu kepada Allah, wa nufawwidhuhu lahu sidqon, dan kita serahkan perkara itu pada Allah sebenarnya. La tafidul munafikina, bukan seperti menyerahkannya orang-orang munafik. Ora kaya pasare wong munafik, alladzina yuharrimuna taklida fil furu. Orang-orang munafik itu mengharamkan dalam masalah furu. Masalah furu itu dia mengharamkan. Orang susah ikut mazhab Syafi'i, mazhab langsung wae karo Nabi, langsung ke Gusti Allah. Dia mengharamkan masalah furu. Kalau ahli sunnah wal jamaah masalah furu itu boleh. Tapi kalau justru masalah akidah ini yang tidak boleh taklid. Wa hum muqalliduna fil aqaidi, padahal mereka taklid dan dalam masalah akidah li kaumi, pada suatu kaum. Dalam masalah akidah mereka taklid pada imam-imam mereka, padahal tidak boleh. Namun demikian kalau masalah furu mereka tidak boleh taklid. La yajiduna madadotan, mereka tidak menemukan pertentangan saat pelanggaran mereka fi mukhalafatihim dalam masalah furu, fi mukhalafatihim fil furu dalam masalah furu. Faya subhanallah. Jadi mereka kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya saya ngomong sudah dua cerdas pertanyaan. Ahlussunnah wal Jamaah itu fakihnya ikutnya Imam Syafi'i. Terus kenapa kok akidahnya ikutnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Kok kenapa tidak langsung ikut Imam Syafi'i? Ini sekedar. Ini biasanya orang-orang Wahabi membantai ini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu tidak menyaingi punya Imam Syafi'i. Namun demikian Al-Asy'ari ini membuat metodologi. Ini juga mengikuti Al-Asy'ari. Metodologi kitab-kitab akidah. Kalau Imam Syafi'i itu khusus pada usul fikih. Tapi Al-Asy'ari ini adalah membangun daripada kaum salafus saleh dari para tabi'in, ya, sahabat itu di tahun itu. Sehingga ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya rujukannya akidah kepada Al-Asy'ari. Ya, bolehlah. Setelah Al-Asy'ari mengeluarkan metodologi akidah ini, semua santri-santrinya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya
sebagian ikut akidah, tapi juga 100% hampir kalau mazhab Maliki ikut Asy'ariyah. Imam punya pengikut Imam Syafi'i fikihnya sebagian besar, namun masih ada juga. Ya, ini sih perlu diluruskan, ya kalau meluni mazhab Imam Syafi'i tapi akidahnya mau sih nang tadzim ada sebagian jazima. Jadi kalau dibangun oleh dua ulama Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya itu oleh Al-Asy'ari dan Maturidiyah, kemudian mazhabnya apa itu Hambali, Maliki dan sebagainya. Nah, kalau yang di Indonesia Jamiah NU itu ya, sepakat bahwa mazhabnya adalah As-Syafi'i, kemudian akidahnya Al-Asy'ari. Nah ini Syekh Muhammad ini ulama mutaakhirin, artinya menjadi pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau wali kutub juga pada zamannya. Kadiro bil fur'i fa subhanallah. Ulaika alladzina yudkhiruna tafwidho zuro. Mereka itulah orang yang menampakkan menyerahkan itu dosa. Wa yubtiluna tajzimal watani, dan mereka menyembunyikan dengan menjisimkan seperti halnya berhala. Alladzi ja'al islamu bitahtibihi, yang datang Islam dengan merobohkannya itu, yaitu tajzimal wasani itu. Wa'lam anna malam tazal mutasul ibrin. Wa'lam anna malam tazal asarit tadzimi min qalbihi fama zalat ayatul wasaniyatu fihi fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'il wujud. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna malam tazal asari tadzim, bahwa siapapun yang tidak menghapus pengaruh tadzim, seono bekas-bekas memendakan Allah, athar, ya. Siapapun ya yang tidak menghapus pengaruh bekas-bekas tadzim min qalbihi, dari hatinya, fama zalat ayatul fadiyatu fihi, maka senantiasa tanda-tanda keberhalaan itu ada pada dirinya. Nah, si orang sidik sanono. Fa innahu subhanahu, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Min jami'il wujuh, dari sekalian sisi. Amanna bima anzalallah ala muradillah, kita beriman dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, atas apa yang dikehendaki Allah. Wa hadhihi aqidatis salafis sholeh, dan ini adalah akidahnya ulama-ulama soleh terdahulu. Qotibatan, seluruhnya, la takyifa wala tasbiha, tidak bagaimana kondisinya dan tidak ada keserupaannya. Sekian dulu untuk minggu depan. Aina Allah, di mana Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan artinya kita tetap dibuahkan dan kita tetap diberi ketahuan pada penurut Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita dikumpulkan kepada orang-orang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min alil qidhiran abadilan wa tasuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi
alihi fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasyurna ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tansurna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Somad Al-Jawani. Kita tutup dengan doa. Ini doa ini dipakai oleh 3 kali tutup. Belum saya berikan, nanti kapan-kapan sih suatu saat saya perlu berjalani memakai doa ini. Ini untuk Syekh Imam Arifai juga menggunakan, kemudian Syekh Abdul Hasan As-Syafi'i bisa menggunakan. Nanti kita amini saja. Kalau ke RTP, ya, soalnya orang di RTP
Kalau sudah wis betul penuh wis kabeh iki. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Musta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bisirri dzati bidati sirri wa anta huwa ihtajabtu binurillah wa binuril arshillah wa bi kulli bismillah min atuwi wa atuwillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah fatamtu ala nafsi wa ala ahli wa ala kulli syai'in aqtanihi rabbi bi khatamillahil mani'il ladhi khatama bihi aqtaras samawati wal ard hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan rahasia kita ini dan zat rahasiamu. Dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Aku bertirai dengan nur Allah, nur arsy Allah dan semua asma-asmanya Allah dari musuhku yang juga musuhnya Allah. Berkat 100.000 la haula wa la quwata illa billah, saya menyetempel diriku, keluargaku, dan segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhanku padaku dengan stempel Allah yang maha kuat tak terkalahkan, yang dengannya dia menyetempel seluruh wilayah langit dan bumi. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semoga rahmat ta'zim dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.